Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rina Sutanti, SPMM, selaku dosen mata kuliah dasar manajemen, juga yang telah memberikan kami tugas berikut sehingga kami dapat memaparkan hasil tugas yang telah kami selesaikan. Juga tak lupa yang terhormat kepada teman-teman sekalian dari kelas AKNB. Berikut judul materi kami kali ini, yaitu identifikasi teori pendekatan sistem pada perusahaan pegadaian. Sebelum ke isi materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5 dasar manajemen, yaitu mulai dari saya sendiri yang bernama Mutiara Suci dengan teman saya Adla Bastilani, Khairul Nisa, Muhammad Haikal, Risilia Junia, Sofia Adinda, dan Sabita Gina. Baik, langsung saja ke isi materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pada teman-teman, dipersilakan. Kita akan mengenal lebih lanjut tentang perusahaan pegadaian. Apa itu perusahaan pegadaian? Pegadaian adalah anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis, yakni pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Kantor pusatnya terletak di Jalan Kramat Raya nomor 162, Jakarta Pusat, Indonesia. Tujuan dari perusahaan pegadaian, yang pertama, untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Ijon sendiri merupakan transaksi jual beli yang dilarang karena resiko ketidakjelasannya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Yang ketiga, untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Apa sih visi dan misi dari perusahaan pegadaian? Visinya yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Misinya yang pertama, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui yang pertama, bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Yang kedua, teknologi informasi yang handal dan mutakhir. Yang ketiga, praktek manajemen resiko yang kokoh. Dan yang keempat, SDM yang profesional berbudaya kinerja baik. Sejarah berdirinya pegadaian. Pada tahun 1746, sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu, pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Liening. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Selanjutnya, pada tahun 1901, didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi yaitu Jawatan. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari Jawatan ke PN berdasarkan Perpu nomor 19 tahun 1960. Kemudian pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Lalu pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan PP Nomor 103 Tahun 2000. Dan pada akhirnya, yaitu tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Setelah kita membahas tujuan dan sejarah dari perusahaan pegadaian, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen sistem perusahaan. Yang pertama ada input. Di dalam input terdapat man, yaitu merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Terdapat direksi, pejabat yang berwenang, pengguna barang dan jasa, panitia pengadaan, penyedia barang dan jasa, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Yang selanjutnya terdapat mesin, digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Mesin yang digunakan oleh perusahaan pegadaian adalah mesin ATM. Yang selanjutnya ada money atau uang. Sumber dana pegadaian berasal dari modal sendiri, yaitu modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba ditahan. Penggunaan dana ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap, serta investasi. Dan yang terakhir ada market atau pasar. Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan para nasabah dalam pemberian dana. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah dapat mendapatkan dana untuk kebutuhannya baik produktif maupun konsumtif. Setelah kita membahas input, selanjutnya kita akan membahas tentang proses. Berikut terdapat proses-proses pegadaian. Yang pertama yaitu mendatangi kantor pegadaian dan mengisi formulir. Formulir gadai ini meliputi informasi data diri seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas KTP atau kartu tanda penduduk, tujuan menggadaikan barang, jenis barang yang digadaikan, dan nilai pinjaman yang diinginkan. Yang kedua yaitu menyerahkan formulir yang telah diisi, KTP, dan barang yang akan digadaikan. Jika telah mengisi formulir, kamu dapat langsung menyerahkan formulir di loket penaksiran barang gadai. Saat di loket, kamu hanya perlu menyerahkan salinan atau fotokopi KTP dan barang yang akan digadaikan. Yang ketiga yaitu pembuatan surat bukti kredit. Dalam surat bukti kredit tercantum identitas nasabah, jenis barang gadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya sewa modal atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelelangan barang. Dan yang terakhir yaitu menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Selanjutnya, uang pinjaman akan kamu terima dalam bentuk tunai. Setelah kita membahas proses, selanjutnya kita akan membahas tentang output. Berikut ada produk-produk yang diberikan oleh perusahaan pegadaian terbagi ke dalam 4 jenis atau 4 bagian. Yang pertama ada produk utama, yang kedua ada produk syariah, selanjutnya ada investasi emas, dan yang terakhir ada produk lainnya. Nah, di produk utama ini terdapat KCA atau kredit cepat dan aman. KCA ini merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan. Agunannya itu berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Kemudian ada Krasida. Krasida ini merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Agunannya berupa perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Yang terakhir yaitu ada Kreasi, merupakan kredit yang berupa angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Agunannya ini berupa BPKB sehingga kendaraan bermotor masih bisa digunakan. Kalau di dalam produk syariah ini terdapat RAN, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, dan smartphone. Kemudian yang kedua ada amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor. Pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Yang ketiga ada arum, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha. Jaminannya berupa BPKB dan emas. Yang terakhir yaitu ada arum haji, yaitu pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Nah, di dalam investasi emas ini terdapat yang pertama ada mulia, yakni layanan penjualan emas batangan secara tunai ataupun angsuran. Yang kedua ada tabungan emas, yaitu layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan. Yang terakhir dalam investasi emas ada konsinyasi emas, yaitu layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi aman. Nah, yang terakhir di dalam produk lainnya ini terdapat Pegadaian Remittance, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri. Yang kedua ada multi pembayaran online, yaitu melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening di bank.
Yang ketiga ada persewaan gedung. Disewakan kepada masyarakat untuk keperluan acara dan seremoni. Yang keempat ada jasa sertifikasi mulia, yaitu jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasi-spesifikasi lainnya. Yang kelima yaitu ada jasa taksiran, layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata. Dan yang terakhir itu ada jasa titipan, yaitu layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, dan kendaraan bermotor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem perusahaan. Nah, di komponen sistem perusahaan ini juga ada yang namanya boundary. Boundary itu adalah sebuah batas sistem sebagai pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Nah, boundary yang dimiliki oleh perusahaan pegadaian ini dibagi atas 3 ruang lingkup. Yang pertama ada internal pegadaian, anak perusahaan, serta cakupan lain seperti pemasok dan nasabah. Terlihat di sini daftar topik material beserta ruang lingkupnya. Nah, yang biru itu pegadaian, yang kuning anak perusahaan, lalu yang hijau pemasok atau supplier. Contohnya saja dalam nomor 1 ada kinerja keuangan yang optimal, itu termasuk ke dalam pegadaian dan anak perusahaan. Lalu yang kedua juga ada kontribusi perusahaan terhadap pembangunan, masuk terhadap pegadaian, anak perusahaan, dan lain-lain yang masuk dalam pemasok dan supplier. Lalu yang ketiga ada pengaruh utama pemasok lokal dalam rantai distribusi perusahaan, itu termasuk ke dalam pegadaian dan pemasok atau supplier. Dan kalian juga bisa lihat di bawahnya lagi, yang nomor selanjutnya ada nomor 4, program perusahaan untuk masyarakat. Yang kelima, peningkatan kelas ekonomi pelanggan. Lalu yang keenam, konsumsi energi seperti listrik, bahan bakar, operasional, dan lain-lain. Itu ada di sini termasuk apa aja. Terus ada juga nomor 7, pengembangan skill dan kapasitas. Nomor 8, penyediaan kesempatan bagi karyawan. 9, program untuk kesejahteraan karyawan atau pekerja. Lalu nomor 10, perhatian atas keselamatan karyawan, masuknya kemana. Lalu ada nomor 11, kesempatan dan penghargaan yang sama seperti setiap karyawan. Lalu ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, berlaku bisnis yang sehat, pencegahan praktik KKN yang dalam aktivitas. Lalu yang terakhir ada tindak lanjut setiap pengaduan dan keluhan pelanggan, itu masuknya ke dalam pemasok dan supplier gitu. Lalu selanjutnya boundary ini juga pernyataan ulang yang perlu disajikan kembali untuk memperbarui data yang diungkapkan tahun sebelumnya. Sementara ini untuk cangkupan dan boundary tidak mengalami perubahan signifikan. Pengukuran kinerja ekonomi yang diungkapkan dalam laporan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk kinerja sosialnya dan lingkungannya, perusahaan pegadaian ini menggunakan teknik pengukuran yang berlaku secara internasional. Nah, sistem informasi yang kami dapatkan ini diungkapkan melalui proses verifikasi internal pegadaian, sehingga dapat diandalkan untuk proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya itu ada mekanisme pengendalian. Nah, mekanisme pengendalian ini dalam perusahaan pegadaian itu adalah proses pengendalian pendapatan. Jadi dengan adanya pengendalian pendapatan pada PT Pegadaian akan membuat tingkat pencapaian pendapatan dan kinerja perusahaan dapat tercapai dengan baik. Proses dari pengendalian pendapatan itu sendiri antara lain yang pertama, ada menetapkan tolak ukur standar atau anggaran di PT Pegadaian. Jadi ini tuh untuk menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya. Lalu yang kedua, ini adalah melaksanakan pencatatan hasil atas pelaksanaan sebenarnya. Jadi di sini PT Pegadaian menyusun rancangan tentang kondisi yang akan dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Nah, manajemen mengalokasikan sumber daya yang ada untuk setiap program dan menyusun anggaran yang berisi
rencana kerja tahunan, serta taksiran nilai sumber daya yang diperlukan. Lalu yang ketiga di sini juga ada melaksanakan perbandingan terhadap pelaksanaan hasil yang sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Lalu yang selanjutnya itu umpan balik. Jadi PT Pegadaian ini melakukan metode umpan balik, yaitu mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidaksempurnaan prestasi setelah terjadi. Informasi ini digunakan untuk memperbaiki atau mencegah ketidaksempurnaan hasil berikutnya. Umpan balik ini juga sebenarnya gunanya dapat memperbaiki prestasi individu maupun perusahaan. Tapi, jika ada sisi negatif, umpan balik yang terlambat diketahui akan menyebabkan masalah. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya perusahaan menggunakan metode feed forward control atau pengendalian sebelum terjadi, yaitu suatu mekanisme untuk lebih mengawasi kerja input daripada output untuk mencegah atau meminimalisir kekurangan hasil sebelum terjadi. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dan ancaman perusahaan. Aspek eksternal perusahaan terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategi pemasaran. Sedangkan analisis lingkungan internal perusahaan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang fungsional. Masuk dalam lingkungan internal. Lingkungan internal diantaranya ada pemasaran, yang merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang, dan mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran berbeda dengan penjualan, transaksi, atau pedagang. Yang kedua ada keuangan. Kondisi keuangan seringkali dianggap sebagai indikator tunggal terbaik dalam melihat posisi bersaing dan daya tarik keseluruhan bagi investor. Selanjutnya, penghimpunan dana dilakukan untuk melalui pinjaman jangka pendek dari perbankan dan pihak lainnya, serta dari penerbitan obligasi. Dan yang ketiga, ada fungsi produksi, di mana semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang atau jasa. Kegiatan produksi dan operasi perusahaan dapat dilihat dari keteguhan prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Yang keempat ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia untuk memperbaiki kualitas SDM. Pegadaian selalu mengikutsertakan para pegawainya untuk mengikuti diklat ataupun refreshing yang bertujuan untuk mengembangkan karir dan menambah ilmu pengetahuan yang mendukung kemajuan karirnya. Dan yang terakhir, sumber daya informasi. Pegadaian menggunakan internet sebagai media untuk pertukaran informasi antara cabang dengan kantor wilayah ataupun antar cabang. Mengirimkan laporan kepada kantor wilayah dengan memanfaatkan email atau SMS blast. Masuk dalam lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro diantaranya yang pertama ada pemasok. Pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Yang kedua ada pelanggan nasabah. Pelanggan yaitu pasar sasaran suatu perusahaan yang menjadi konsumen atas barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan yang berupa individu, lembaga, dan organisasi. Kemudian ada perantara pemasaran. Para perantara pemasaran inilah yang merupakan perusahaan-perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang atau jasa kepada konsumen akhir. Dan yang terakhir ada pesaing. Saat ini batasan pesaing ini menjadi lebih luas. Tidak hanya perusahaan lain yang menghasilkan produk sejenis, bahkan produk lain yang sangat berbeda tetapi memperebutkan suatu anggaran yang terbatas. Kemudian lingkungan makro, yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada faktor demografis. Faktor demografis meliputi karakteristik populasi manusia yang mengelilingi suatu perusahaan yang sangat mempengaruhi pasar dan kinerja perusahaan. Perubahan lingkungan demografi menghadirkan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Kemudian ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang dan gaya hidup dari orang-orang lingkungan perusahaan yang beroperasi. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi dan strategi perusahaan, serta dapat membantu atau menghambat upaya mencapai tujuan perusahaan yang dapat berperan sebagai peluang ataupun ancaman, karena dapat mempengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat. Dan yang keempat, ada faktor teknologi.
Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi produksi, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, proses produksi, praktik pemasaran, dan posisi perusahaan secara dramatis. Dan yang terakhir ada faktor politik dan hukum. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Kendala-kendala politik diberlakukan terhadap perusahaan melalui keputusan perdagangan yang wajar, program perpajakan, penentuan upah minimum, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pihak-pihak internal dan eksternal yang berkepentingan dalam perusahaan pegadaian. Yang pertama ada Dewan Komisaris, yaitu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Yang kedua ada Akuntan Publik, yaitu yang bertugas melakukan audit atas laporan keuangan. Yang ketiga ada Dewan Pengawas Syariah, yaitu yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bisnis usaha perusahaan. Yang keempat ada Insan Pegadaian, yaitu keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Dewan Pengawasan, dan karyawan perusahaan. Yang kelima ada Direksi, yaitu yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengurusan perusahaan dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota direksi, yaitu yang bertugas melakukan pengurusan dan mengelola perusahaan. Selanjutnya ada manajemen, yang bertugas membantu pengurusan dan mengelola perusahaan sesuai struktur organisasi perusahaan. Yang kedelapan ada Sekretaris Dewan Komisaris, yaitu salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan yang bertugas menjalankan tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Komisaris. Selanjutnya ada komite audit, yaitu yang bertugas membantu tugas dan kewajiban untuk mengkaji efektivitas sistem pengendalian karyawan. Selanjutnya ada karyawan, yaitu setiap orang yang terikat secara formal suatu perusahaan dalam suatu hubungan kerja perusahaan. Selanjutnya yaitu para pemangku kepentingan perusahaan, yaitu setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non-finansial terhadap perusahaan dan mewakili dan memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap kelangsungan hidup perusahaan, termasuk di dalam pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan atau nasabah, rekan atau pemasok, mitra usaha, kreditur, dan pemegang obligasi, serta masyarakat. Selanjutnya ada Komite Manajemen Risiko, yaitu yang bertugas dan berkewajiban dalam mengkaji dan memberikan masukan terkait penerapan manajemen risiko. Selanjutnya ada Satuan Pengawasan Intern adalah unit teknis struktural di lingkungan perusahaan yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya ada Komisaris Independen, yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan yang tidak memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Variabel dalam pendekatan sistem. Pertama, variabel sosial. Variabel yang mencakup demografi, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Variabel politik. Variabel yang mencakup persaingan antar kelompok dengan tujuan yang berbeda dan mencoba mencari peluang guna menentukan targetnya sendiri. Ketiga, variabel ekonomi. Variabel yang mencakup hal-hal yang bersifat ekonomi. Keempat, variabel teknologi. Variabel yang mencakup adanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi keadaan perusahaan. Variabel sosial. Dalam variabel sosial memiliki beberapa faktor. Pertama, faktor kerjasama, di mana pegadaian memiliki keterikatan kerjasama dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor ini memiliki pengaruh positif dan negatif bagi pegadaian. Pengaruh positif. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh pegadaian. Pengaruh negatif. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan untuk usaha pegadaian seperti membentuk badan hukum, perizinan, permodalan, dan pengawasan usaha gadai. Kedua, faktor konsumen. Faktor konsumen terbagi menjadi 5. Pertama, usia atau tahap hidup. Kedua, pekerjaan. Ketiga, ekonomi. Keempat, gaya hidup. Kelima, kepribadian. Faktor ini mempengaruhi konsumen terhadap keputusan untuk membeli atau menggunakan jasa pegadaian. Variabel ekonomi. Dalam variabel ekonomi terdapat beberapa faktor. Pertama, faktor nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah mempengaruhi penyaluran kredit dikarenakan perekonomian Indonesia yang banyak menggantungkan kekayaan melalui naik turunnya tingkat tukar rupiah. Kedua, faktor inflasi. Inflasi sendiri menurut Adi Warman Karim adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama satu periode dalam waktu tertentu. Hal ini berpengaruh dan berdampak kepada pegadaian. Dampak positif. Ketika inflasi rendah, inflasi memiliki pengaruh positif. Hal ini dapat meningkatkan konsumen untuk menabung dan menginvestasikan harta kepada pegadaian. Dampak negatif, sebaliknya, jika inflasi tinggi, memiliki pengaruh negatif. Hal ini dapat menurunkan tingkat konsumen untuk berinvestasi kepada pegadaian. Variabel yang selanjutnya adalah variabel politik. Nah, variabel politik itu apa sih? Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat tentang bisnis yang dijalankan. Variabel politik ini menyebabkan dua kondisi. Yang pertama ada kondisi positif yang dipengaruhi oleh variabel politik. Kondisi positifnya ada apa aja sih? Yang pertama, keadaan politik yang dijalankan dengan baik dan berjalan dengan lancar, maka akan berpotensi untuk kemajuan di dalam perusahaan pegadaian ini, seperti saham akan naik, yang mana saham ini adalah modal dari perusahaan pegadaian. Kemudian, perusahaan pegadaian akan mendapatkan keuntungan yang besar karena adanya kebijakan harga yang di pasar yang meningkat, sehingga menyebabkan penawaran harga yang terjadi di pegadaian juga akan meningkat. Kemudian adanya hukum yang mengatur standar operasional perusahaan pegadaian sehingga karyawan dan semua yang berada di dalam perusahaan akan terjamin dan akan mendapatkan kenyamanan. Selain kondisi positif juga ada kondisi negatif. Kondisi negatifnya itu ada apa aja sih? Kondisi negatifnya itu yang pertama, munculnya tindakan korupsi yang terjadi pada pimpinan perusahaan pegadaian. Sering kan kita mendengar korupsi di mana-mana, korupsi di perusahaan. Nah, di pegadaian juga memungkinkan terjadinya korupsi. Yang kedua, adanya sifat kekerabatan dan kekeluargaan yang terjadi, sehingga akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan pegadaian tersebut. Contohnya yaitu karyawan-karyawan akan merasa diperlakukan tidak adil karena adanya sifat kekerabatan dan kekeluargaan ini. Ketiga, adanya persaingan politik yang tidak sehat. Maksudnya apa sih? Yaitu terdapat rasa ingin menjatuhkan satu sama lain dan menyebabkan adanya berbagai macam cara untuk menghancurkan perusahaan tersebut, sehingga keduanya mencoba mencari peluang untuk menemukan nilai dan sasarannya sendiri. Terlebih, perusahaan pegadaian ini terbilang adalah perusahaan yang banyak tersebar di Indonesia. Variabel yang selanjutnya yaitu variabel teknologi. Pada era teknologi seperti sekarang, menjadikan perusahaan pegadaian harus dapat bekerja dengan cermat dalam menghadapi berbagai kondisi yang dihadapi oleh perusahaan pegadaian tersebut. Baik dalam kondisi yang berdampak positif maupun negatif harus dilalui dengan baik dan benar, sehingga perusahaan akan mengalami kemajuan dan mendapatkan keuntungan yang besar. Variabel teknologi juga dapat menyebabkan kondisi positif dan negatif. Kondisi positif dari variabel teknologi di perusahaan pegadaian ini, yang pertama, pelaksanaan proses pegadaian menjadi lebih cepat dan efektif karena canggihnya teknologi yang sudah digunakan pada era sekarang.
Kemudian, pegadaian sudah dapat diakses di berbagai aplikasi atau platform bebas seperti pada Link Aja, Shopee, Bukalapak, Gojek, dan lain-lain. Kemudian, hadirnya berbagai macam produk-produk baru di pegadaian, yaitu layanan pegadaian berbasis teknologi yang merupakan inovasi dari perusahaan pegadaian. Contohnya itu ada Gold Card dan gadai via Dropbox. Kondisi yang kedua yaitu kondisi negatif yang dipengaruhi oleh variabel teknologi di perusahaan pegadaian. Kondisi negatifnya itu yang pertama adanya kekuatan dan kekuasaan teknologi pada era sekarang menyebabkan sumber daya manusianya menjadi malas dan hanya mengandalkan teknologi. Yang kedua, banyaknya berita hoax atau berita palsu yang muncul tentang citra perusahaan pegadaian, yang mana ini akan mencoreng nama baik sebuah perusahaan, karena pada dasarnya hoax atau berita palsu itu datangnya tidak tahu dari mana dan asalnya juga tidak jelas, sehingga akan menyebabkan citra perusahaan menjadi tercoreng. Yang terakhir yaitu banyaknya penipuan online yang dapat meresahkan masyarakat, sehingga muncul oknum yang mengatasnamakan sebuah perusahaan pegadaian untuk menipu para nasabah pegadaian tersebut. Sehingga kita sebagai nasabah harus warning terhadap diri kita sendiri dan tidak gampang percaya dengan omongan orang lain, apalagi kita menggunakan situs online ya. Jadi kita harus warning.